Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari konsep sistem informasi. Untuk jurnal yang pertama, analisis mutu dan kualitas input proses output demand 1 tulang bawang barat. Sebelumnya, perkenalkan dulu daftar kelompok kita. Yang pertama, Arya Bima Putra Pradata, NIM 2021-53098. Yang kedua, Faris Dwiki Dermawan, NIM 2021-53099. Yang ketiga, Muhammad Rio Ardiansyah Putra, NIM 2021-53113. Yang keempat, Ahmad Gunawan, NIM 2021-53125. Yang kelima, Akbar Irfan Fadilah, NIM 2021-53129. Dan yang terakhir, Daniel Smith, NIM 2021-53095. Untuk pembahasan, saya serahkan kepada Saudara Arya Bima Putra Pradata. Di sini ada pendahuluan. Pendahuluannya, lembaga penyelenggara pendidikan Islam seperti madrasah, sekolah, dan pesantren merupakan lembaga yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian kejayaan umat Islam dan pengembangan peradaban Islam. Kesejahteraan suatu bangsa sangat berkaitan erat dengan pendidikan, terutama pada mutu pendidikan dan kualitas input, proses, dan output pendidikan dari bangsa itu sendiri. Input pendidikan. Input pendidikan ialah segala sesuatu yang diwajibkan ada dan sudah tersedia karena hal tersebut sangat diperlukan untuk berjalannya suatu proses. Visi dengan berbagai indikator. Hal ini sejalan dengan visi dan misi MAN 1 Tulang Bawang Barat untuk menjadikan madrasah yang mampu menyetak peserta didik unggul, terampil, dan mandiri dengan moto sebagai berikut. 1. Beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. 2. Sekolahnya aman, keterampilannya SMK. 3. Bergerak, berubah, tanggung, dan dinamis. Adapun visi dan misi MAN 1 Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut. Visi MAN 1. Tulang Bawang Barat mencetak madrasah yang mampu mencetak peserta didik yang santun, peka terhadap lingkungan sosial, takwa, terampil unggul, mandiri, yang kemudian dijadikan semboyan menjadi spektrum. Misi MAN 1 Tulang Bawang Barat memperkuat identitas pendidikan MAN 1 Tulang Bawang Barat, meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi anak usia sekolah tingkat madrasah aliyah, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan bagi madrasah aliyah, meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas lembaga pendidikan madrasah aliyah, meningkatkan kuantitas siswa MAN 1 Tulang Bawang Barat, menjadikan MAN 1 Tulang Bawang Barat tangguh, kompetitif, mandiri, dan dinamis, meningkatkan kualitas lulusan bertakwa, terampil, unggul, dan mandiri. Selain itu, visi dan misi ini juga didukung oleh berbagai macam program unggulan strategi, baik program kegiatan akademik maupun non-akademik. Di antaranya sebagai berikut. Program unggul strategi MAN 1 Tulang Bawang Barat. Akademik komputer, Arabic Club, English Group, kesenian, tahfidz Al-Quran, kaligrafi, dan non-akademik olahraga, tenis meja, bulu tangkis, basket, voli, bal, dan bola kaki. Ada pramuka, seni dan budaya, diantaranya seni tari, seni drama, dan seni musik. Ada KIR, UKS, PMR, OSIS, Paskibra, keterampilan. Selanjutnya dilanjutkan Mas Daniel Smith. Proses pendidikan. Proses pendidikan sendiri yaitu bergantinya suatu hal menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh dalam berjalannya proses disebut dengan input, sedangkan proses dari suatu hasil disebut output.
Maksud proses di sini, jika dalam lingkup pendidikan pada jenjang madrasah, ialah sebuah proses pada pengambilan keputusan, pengelolaan program, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan pembelajaran, dan proses meninjau serta penilaian. Yang mana pada hal ini, proses pembelajaran harus lebih diutamakan, karena proses pembelajaran ini merupakan suatu yang paling penting jika dibandingkan dengan proses-proses yang lain. Proses dalam pendidikan adalah suatu tindakan yang akan dilakukan sesuai dengan prosedur, seperti prosedur dalam belajar mengajar, proses penilaian, proses pada sistem pengelolaan, dan proses input, dengan tujuan supaya bisa menghasilkan output yang berkualitas. MAN 1 Tulang Bawang Barat untuk kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Dalam proses kegiatan pembelajarannya, MAN 1 Tulang Bawang Barat melakukan beberapa tahapan, diantaranya yaitu yang pertama, persiapan. Tahapan ini seorang pendidik harus mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum dimulainya proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini, seseorang pendidik diharuskan untuk dapat aktif dalam menumbuhkan semangat peserta didik dan memudahkan peserta didik dalam menerima pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk melihat seberapa besar keberhasilan atau tidak berhasilnya yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Kemudian output pendidikan. Output pendidikan merupakan hasil dari proses kinerja madrasah yang berupa prestasi madrasah. Kinerja madrasah dapat dinilai dari segi kualitasnya, produktivitasnya, efisiensi, inovasi, dan kualitas pada moral kerja. Output pendidikan yang dipahami adalah bahan jadi yang dihasilkan melalui transformasi. Prestasi yang dihasilkan dari para alumni MAN 1 Tulang Bawang Barat yang sudah diterima di perguruan tinggi. Berikut merupakan presentasi siswa lulusan. Berikut ini merupakan presentasi yang dihasilkan para alumni MAN 1 Tulang Barat yang sudah diterima di perguruan tinggi. Lanjut. Kemudian feedback. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, MAN 1 Tulang Bawang Barat juga menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pembelajaran. MAN 1 Tulang Bawang Barat memiliki sarana dan prasarana yang sudah bisa dibilang baik. Di antaranya yaitu ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, ruang BK, gedung ruang belajar, pelayanan terpadu satu pintu, masjid, laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, UKS, pos jaga, aula perpustakaan, GSG, kamar mandi, ruang kegiatan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana MAN 1 Tulang Bawang Barat sudah memenuhi standar di atas minimal. Yang dari jurnal 1, selanjutnya diteruskan oleh Mas Rio. Baik, masuk ke jurnal 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang sistem pelayanan kesehatan Puskesmas Akelamo di Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat. Untuk perkenalan kita skip aja karena di jurnal 1 tadi sudah. Untuk apa itu sistem pelayanan kesehatan masyarakat akan dijelaskan oleh Mas Gunawan. Kesehatan adalah kegiatan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan. Melalui sistem ini, tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai dengan cara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Dari input sistem pelayanan kesehatan Puskesmas di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat belum berjalan dengan baik. Pelayanan masyarakat ini harus dilakukan semaksimal mungkin karena berdampak pada tujuan pembangunan kesehatan. Pelayanan sendiri harus diperhatikan dalam beberapa aspek seperti 1. Cara melayani, keramahan dan menerima tamu. 2. Servis, memperlakukan tamu sesuai dengan standar operasi yang ada. Proses, rencana program yang telah direncanakan sudah baik. Akan tetapi, program-program yang dibuat oleh Puskesmas Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat belum berjalan semestinya. Belum berjalan pelayanan kesehatan dikarenakan banyak hal, antara lain 1. Minimnya obat, peralatan, tenaga ahli, kamar pasien, ruang tindakan. Karena aspek di atas merupakan sesuatu yang sangat mendukung berjalannya pembangunan kesehatan itu sendiri. Untuk output ditinjau dari sistem pelayanan kesehatan Puskesmas di Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, dapat dilihat dari hasil kerja Puskesmas atau dari pelayanan yang diberikan masih kurang. Dan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah seperti obat, obatan, pembangunan gedung, dan peralatan yang memadai. Sudah banyak rencana program yang disusun, seperti imunisasi, vaksinasi, edukasi tentang gizi buruk, dan lain-lain. Akan tetapi ini tidak berjalan semestinya karena minimnya biaya dan sarana prasarana yang ada, dan memerlukan bantuan dari pemerintah. Karena ini sangat dibutuhkan. Untuk feedback dari input proses dan output masih belum optimal dampaknya karena disebabkan sumber daya manusianya yang minim dan fasilitas sarana prasarana yang belum memadai. Ini menjadi dampak terlihat, dampak yang didapatkan dari dampaknya seperti banyaknya gizi buruk, banyaknya proses persalinan yang gagal. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jurnal ketiga akan dibawakan oleh Saudara Faris Dwi Ki Dermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan presentasi jurnal 3 Sistem Informasi Pengolahan Data Pendidikan Anak Usia Dini PAUD Terpadu Amalia Syakura Padang. Untuk anggota sudah dikenalkan di jurnal 1, di skip aja. Sistem pengolahan data apa yang digunakan di PAUD Terpadu Amalia Syakura Padang. Pengolahan data pendidikan anak usia dini PAUD Terpadu Amalia Syakura Padang dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel diperbaharui dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam submenu input terdiri dari beberapa form entry yang dibutuhkan oleh staf administrasi untuk pengolahan data pendidikan anak usia dini. Berikut merupakan contoh gambar aplikasi. Lanjut. Proses. Pada form proses pengolahan data terdapat proses pembayaran uang SPP, proses penyetoran uang tabungan, proses penarikan uang tabungan, proses pembayaran gaji guru, dan proses uang keluar lain-lain. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mas Akbar Irfan Fadila. Ya, untuk output, dalam sub-output menu laporan terdiri dari beberapa laporan, yaitu laporan siswa baru,
laporan kelas siswa, laporan pembayaran uang SPP, slip pembayaran uang SPP, laporan saldo tabungan siswa, slip saldo tabungan siswa, laporan kelulusan siswa, laporan biodata guru, laporan gaji guru, laporan uang keluar, dan laporan keuangan. Adapun laporan siswa pada pendidikan anak usia dini PAUD terpadu Amalia Syukra Padang bisa dilihat pada gambar berikut ini. Ya, untuk feedback berdasarkan pemahaman yang telah dilakukan pada bab sebelumnya serta analisa yang telah dilakukan terhadap sistem yang lama, sistem yang sedang berjalan pada saat ini belum mempunyai database sehingga manual. Sedangkan sistem informasi yang diusulkan sudah menggunakan database serta dapat terkoneksi dengan baik dan data tersimpan terpusat dalam database. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada pagi hari ini kita akan tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mewakili teman-teman kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.